Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Dan pada saat ini saya akan membagikan kesaksian saya bagaimana saya mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas setiap berkat-Mu yang kami nikmati, dan pada saat ini Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan dan baiknya Tuhan dalam kehidupan hamba dan jawaban doa yang telah Tuhan berikan. Bersama dengan kami ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika saya terlibat dalam pelayanan, dan tempat pelayanan saya ada di Sulawesi Barat, tetapi keluarga saya berada di Kalimantan Barat. 1 bulan saya di tempat pelayanan, saya mendapatkan kabar dari mereka bahwa orang tua saya sakit. Dan pada saat itu, sempat saya berpikir untuk pulang. Tetapi ketika saya mendengarkan motivasi dari saudara-saudara saya memilih untuk bertahan. Dan pada saat itu orang tua saya baru sakit 1 minggu. Dan minggu berikutnya kembali mereka menelpon saya. Dan mereka kembali mengatakan bahwa orang tua saya sakit dan semakin parah. Saat itu orang tua saya sakit, ada pembengkakan di perut sebelah kanan. Pada saat itu mereka hanya memanggil perawat untuk memeriksanya. Sudah beberapa obat diberikan dan orang tua saya pun meminumnya dengan rutin. Tapi pada saat itu tidak ada perubahan apa-apa, sehingga saudara saya membuat keputusan untuk membawa orang tua saya ke rumah sakit. Dan saya sangat sedih, bahkan saya rasa tidak memiliki pengharapan lagi untuk melanjutkan pelayanan saya. Tapi berkat motivasi dari teman-teman saya juga, bahkan keluarga saya kembali mengatakan, kamu sudah pergi dan tidak perlu pulang. Ya, saya kembali menguatkan diri saya untuk tetap bertahan dalam pelayanan. Salah satu yang membuat saya ingin pulang adalah saat itu orang tua saya pertama kali masuk rumah sakit. Saya sangat sedih, bahkan saya menangis. Sempat saya kecewa dengan pelayanan saya. Bahkan saya katakan dengan keluarga saya, kalau saya tahu akan begini, saya tidak akan ikut dalam pelayanan. Tetapi itulah baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Saya hanya bisa berdoa pada Tuhan, dan ketika orang tua saya sampai di rumah sakit, dokter mengatakan harus dioperasi. Dan di situ kembali saya merasakan sedih, bahkan kecewa sekali. Bahkan saya merasa sangat down, dan saya katakan pada saudara saya, pokoknya saya ingin pulang. Saya tidak mau melanjutkan pelayanan saya. Tapi mereka kembali mengatakan, kamu tidak perlu khawatir, karena kami yang akan menjaga mama. Dan pada saat itu, saya berdoa pada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya percaya pada Tuhan. Tuhan yang akan beri kesembuhan padanya. Dan tanpa operasi. Itulah yang setiap hari saya doakan pada Tuhan bersama dengan keluarga saya. Dan puji Tuhan, saya melihat jawaban doa Tuhan atas orang tua saya. Pada hari Kamis, mereka ingin masuk ke ruang operasi dan dokternya tidak ada. Pada hari Jumat juga dokternya tidak ada. Dan hari Sabtu dan Minggu rumah sakit tutup. Dan hari Senin adalah hari terakhir di mana orang tua saya harus operasi. Dan pada saat itu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau memang ini adalah jalan Tuhan, berikanlah yang terbaik untuk orang tua saya. Tetapi saya mendapatkan kabar gembira. Sebenarnya tidak terlalu bergembira karena orang tua saya tidak perlu dioperasi dan hanya diberikan obat. Itu saya melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan ketika saya mengatakan pada keluarga saya, mereka mengatakan bahwa ada satu ayat yang ingin saya berikan pada kamu. Dan saya juga memberikan satu ayat pada mereka. Mereka memberikan ayat pada saya, yaitu Lukas 1 ayat 37, yang dimana dikatakan, sebab bagilah tidak ada yang mustahil. Pada saat itu saya merasakan mustahil untuk orang tua saya sembuh. Bahkan saya mengatakan bahwa mustahil tanpa operasi penyakitnya akan hilang. Tetapi itulah jawaban doa dari Tuhan. Tuhan menjawab doa saya bahkan tanpa operasi. Puji Tuhan, orang tua saya sampai saat ini kembali sehat dan dia kembali bersama-sama bersukacita dengan keluarga saya. Satu ayat yang ingin saya bagikan untuk kita pada hari ini, yaitu dalam Markus 11 ayat 22, di mana dikatakan di sana, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Saat saya tidak mampu untuk melakukan atau melanjutkan pelayanan saya karena kendala orang tua saya,
ketika saya percayakan semuanya pada Tuhan, memang benar bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu saya mengundang kita semua, jangan pernah lalai dalam berdoa. Bahkan ketika kita terpuruk sekalipun, ingatlah untuk berdoa pada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang hamba rasakan selama pelayanan hamba. Terima kasih juga ya Tuhan, jawaban doa yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, melalui kesaksian ini kami kembali diingatkan bahwa pentingnya berdoa dan lebih dekat dengan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.